19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم kepada segenap ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum di dalam Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin, yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dalam keadaan aman, sehat dan terpenuhi kebutuhan. Dan Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman, alhamdulillah, negara kita Indonesia secara umum adalah negara yang aman sentosa, walillahil hamdu wal minnah. Dan tentunya setelah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, adalah kita bersyukur kepada pemerintah, penguasa dan semua jajarannya, dan terkhusus dalam hal ini adalah aparat keamanan yang telah menjadi sebab utama terciptanya keamanan dan ketentraman bagi setiap masyarakat, tentu khusus kaum muslimin dalam menjalankan aktivitas dunia dan agama mereka. Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap nyawa, terhadap harta, kehormatan dan anggota keluarganya. Berbeda dengan sebagian tempat, terkadang sebagian orang tidak berani ke masjid karena terkena peluru nyasar, tidak berani keluar rumahnya, khawatir ditembak, khawatir dirampok dan sebagainya. Wa mu'afan fi jasadih, Allah berikan kesehatan pada tubuhnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok di hari tersebut. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Dan alhamdu wal minnah, tiga nikmat ini Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita sehingga kita dapat kita nama-nama ini, sifat yang maha tinggi, yang agung, yang Allah Jalla wa Ala dimintakannya agar pertemuan kita memberikan pada Bapak aparat keamanan, kepolisian maupun TNI yang dimana ini adalah libur kerja
mereka mau memberikan dan mengosongkan sebagian waktu mereka untuk menertibkan adalah sebuah yang syukuri. Semoga para lalu lintas di hari ini adalah hari untuk memberi pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat tercinta ini menjalankan aktivitas mereka. Dan Nabi SAW bersabda, la yashkurullah yashkurin nas. Sungguh seseorang itu tidak dikatakan telah bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia yang telah buat baik untuk mereka. La yashkurullah la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan Allah berkata, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma kafa'tum bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tum bih. Barang siapa yang telah berbuat baik untuk kalian, maka balaslah kebaikannya itu dengan setimpal daripada kebaikan tersebut. Jika kalian tidak mampu membalas kebaikan tersebut dengan yang serupa dengannya, maka perbanyakkan doa untuk orang yang telah berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan tersebut, sehingga kalian mengira diri kalian telah membalas kebaikannya. Maka kita kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan ya bapak-bapak dari kepolisian maupun tentara yang telah berpartisipasi dengan menertibkan acara ini dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kesehatan, harta, anak keturunan mereka semua. Semoga Allah Jalla wa'ala membahagiakan mereka di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulan habba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Kita juga meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, di mana ia berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di antara mereka di dunia ini akan bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang menjadikan takwa, nilai-nilai takwa kepada Allah sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, fakunna sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, seerat dan seindah apapun, walaupun mereka saling berjiwa korsah di antara mereka, bahkan sebagian mereka mati demi kawannya, demi lettingnya dan sebagainya, kalau itu bukan di Allah dan bukan karena Allah, maka mereka akan saling bermusuhan di hadapan
Allah pada hari kiamat kelak. Illa ma kana lillah, kecuali yang karena Allah dan di jalan Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Dan insyaallah taala tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dengan kondisi yang membutuhkan kesabaran seperti ini karena adanya hubungan nasab di antara kita. Bukan karena itu. Saya orang Aceh, antum orang Minang. Ana dari Banda Aceh, antum dari Pariaman. Tiada hubungan nasab antara saya dan antum. Walaupun ipar saya juga orang Pariaman yang sudah di Aceh. Ya. Juga bukan pula hubungan partai di antara kita. Tiada hubungan organisasi atau embel dunia lainnya yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumah Allah mulia ini. Kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Undang-undang dasar yang satu inilah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di dalam rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia. Seandainya di dalam dada-dada kita tidak ada Quranul Karim, tidak ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi fil ummah, maka demi Allah kita tidak akan mungkin duduk bersimpuh, berkumpul dan bertemu di dalam rumah Allah secara berdesak-desak seperti ini. Ini kepada kita, kata Al-Imam Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, benarnya firman Allah yang tertera di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kokoh, yang lebih sempurna. Kata beliau, di antara buktinya adalah di mana persahabatan dan persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran jauh lebih indah dan jauh lebih erat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, ana juga bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan yang Allah Jalla wa Ala berikan dan yang Allah berikan sehingga dapat berkunjung ke daerah ini karena permintaan dan kawan ana yang kolonial bertugas di kota Medan. Beliau berasal dari sini, beliaulah yang meminta dan mengajak ana untuk berkunjung dan bersafari ke daerah ini pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami keutamaan yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat dan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang saling mengunjungi sesama kita karena Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala darajatihi malaka. Ada seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan mengunjungi saudaranya di suatu daerah. Maka di tengah perjalanannya Allah Jalla mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut berkata kepada ya fulan aina turid, wahai fulan, hendak ke mana engkau? Maka ia pun menjawab, uridu ziyarata akhi fi hadhihi alqaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat tersebut bertanya kepadanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu kepentingan duniawi, keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya? Ia pun menjawab, la, sama sekali bukan. Ghaira annani ahbabtuhu fillah, aku mengunjunginya mata-mata aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut katakan kepadanya, fa inni rasulullah fa inna Allah qad ahab bima ahbabtahu fi, aku yang diutus Allah, sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau yang telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa fikum. Insyaallah kajian kita pada kesempatan kali ini membahas tentang as-siratal mustaqim atau as-siratal mustaqim, yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia
jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Sebelum kita membahas definisi jalan Shiratal Mustaqim dan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan ini, maka ana ingin menyebutkan beberapa poin terlebih dahulu sebagai muqaddimah dan pendahuluan untuk pembahasan ini. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim dan muslimah, hendaknya selalu hadir di dalam hati kita bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanya sekadar untuk mengejar nilai-nilai yang semu lagi menipu ini semata. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya sekedar untuk mengumpulkan harta benda, sekedar mengejar karir dan nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu lainnya? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian setelah mati tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawab apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia kami ciptakan ini? Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu ay yutraka suda?" Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Kata Imam Muhammad bin Idris, Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini, kata Imam Syafi'i, makna ayat di atas adalah ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, yaitu tanpa perintah dan tanpa larangan? Ini sesuatu yang mustahil. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di akhir-akhir surat Az-Zariyat, menjelaskan hikmah dan tujuan dia menciptakan jin dan manusia. Suatu hikmah yang karenanya ia menciptakan makhluknya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Inilah tujuan Allah Jalla wa Ala menciptakan kita. Inilah hikmah Allah Jalla wa Ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Maka jangan sekali-kali kita keluar dan ingin lari dari hikmah dan tujuan yang karenanya Allah Jalla wa Ala menciptakan kita ke dunia ini. Poin yang kedua, sebagai pendahuluan kajian kita pada kesempatan ini, poin yang kedua adalah apabila kita telah mengetahui dan diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka ketahuilah definisi ibadah itu tidak sekedar berada di lingkup masjid atau yang berkaitan dengannya, tetapi makna ibadah lebih luas dari itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan definisi ibadah dengan ucapan beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata ibadah adalah kata yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan ridhai daripada ucapan, perbuatan yang eksternal maupun yang internal, amalan hati. Itulah yang namanya ibadah. Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang Allah cintai dan ridhai, baik yang eksternal maupun yang internal. Dan kita tidak akan mengetahui suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Poin yang ketiga sebagai pendahuluan kita untuk pembahasan ini,
bahwa apabila kita telah memahami 2 poin di atas, maka ketahui dan sadarilah bahwa kewajiban yang harus kita realisasikan tersebut tidaklah lama waktunya jemaah, hanya sebentar. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah dengan kewajiban tersebut, karena kewajiban kita menjalankan ibadah kepada Allah itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Allah Jalla wa Ala berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini maknanya adalah kematian, sebagaimana penafsiran para salaf dan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah ma'rifah. Maka apabila seseorang sudah sampai di tingkat ma'rifah, sudah memiliki keyakinan yang kuat, maka dia tidak perlu beribadah lagi kepada Allah. Karena Allah mengatakan, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Maka barang siapa yang sudah memperoleh al-yaqin karena dia sudah sampai ke tingkat ma'rifah, maka dia tidak berkewajiban lagi beribadah kepada Allah. Sehingga tak aneh dari mereka ada yang mengatakan orang gila, orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak haji dianggap sebagai wali yang majdzub. Ya, berdalil dengan sekian dalil, di antaranya adalah ayat ini. Ini menerangkan kepada kita bahwa di antara sumber penyimpangan dalam beragama adalah menafsirkan Al-Quran bukan dengan ayat Al-Quran, bukan dengan hadis Nabi atau ucapan para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, akan kita dapatkan penjelasan dari ulama tafsir zaman salaf bahwa ini maksud dengan al-yaqin di dalam ayat ini adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Hanya sampai itu kita beribadah kepada Allah. Kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah yang harus kita laksanakan dan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Enggak lama jamaah. Sampai kapan? Hanya sampai mati. Dan kita saat ini semuanya sedang ngantri mati. Baik yang sedang berdiri, yang sedang duduk, yang sedang kaya, yang sedang miskin, yang sedang sehat, yang sedang sakit, ya, yang sedang berkuasa, yang sedang dipimpin dan seterusnya, yang muslim, yang non muslim, semuanya sedang ngantri mati. Semuanya sedang ngantri menunggu kedatangan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Dan itu tidak pernah bisa kita prediksi. Bisa jadi kajian ini belum selesai, salah satu di antara kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian sekalipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirnuna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, lari dengan berobat, lari dengan menggunakan mobil anti peluru, anti bom, baju anti peluru dan seterusnya, dia akan mengejar kalian. Dia akan mendapati kalian. Itulah kematian. Sungguh mereka saat itu tidak pernah memprediksi bahwa Raja Namrud dimatikan oleh Allah dengan seekor lalat. Seorang raja yang kejam lagi bengis, membakar siapa saja yang tidak mau menuhankan dirinya, dimatikan oleh Allah dengan seekor lalat. Dia mati bukan karena ditembak oleh sniper. Dia mati bukan karena kena ranjau atau karena diserang oleh suatu pasukan. La, dia mati dengan seekor lalat yang masuk ke dalam otaknya melalui hidungnya. Itu Namrud. Jadi untuk mati itu tidak mesti kita berada di dalam pesawat kemudian pesawat mengalami turbulensi. Untuk mati tidak mesti kita harus sedang berada di dalam medan perang. Khalid bin Walid, dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya ada bekas perang, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Dan beliau selalu memohon kepada Allah mati syahid di medan jihad.
tetapi Allah berkehendak beliau justru meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Itulah kematian. Bahkan sebagian orang Allah matikan dia sedang di dalam perjalanan untuk membunuh dan mematikan orang lain. Dia sedang melakukan perjalanan untuk membunuh dan mematikan orang lain. Di dalam perjalanan itu Allah mematikan dia. Siapa? Contohnya? Firaun dan bala tentaranya. Iya kan? Dia dengan bala tentaranya sedang mengejar Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam dan Bani Israel yang sudah terpojokkan di tepi pantai. Dalam perjalanan tersebut mereka dibantai dan dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan betapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan untuk melakukan cipta kondisi kontra intelijen yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Jatuh dari kendaraannya, jatuh dari helikopternya, ya. Sehingga sebagian mereka mayatnya pun tidak didapatkan. Itulah kematian, jemaah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, dia akan mendatangi kalian. Nah, semua kita akan mati. Dan ibadah yang karenanya Allah menciptakan kita dan wajib kita jalankan, itu hanya kita lakukan sampai mati. Siang ini mati, berarti kewajiban kita melakukan ibadah kepada Allah hanya sampai siang ini. Dan anggaplah umur kita panjang di dunia ini. Seandainya umur kita panjang di dunia ini, kira-kira berapa tahun umur kita? Jamaah, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Iya. Itu umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Dan amat sedikit dari mereka yang melewati itu, yang umurnya lebih dari 60 dan 70 tahun. Sekarang nih sebagai contoh, dalam kajian ini, berapa orang yang umurnya 60 sampai 70 tahun atau lebih dari itu? Walaupun ada mungkin nggak lebih dari 5 orang, ya kan? Menunjukkan benarnya sabda Nabi di atas. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Nah, anggaplah umur kita akan sampai 60 hingga 70 tahun. Maka ketahuilah, umur 60 hingga 70 tahun ini di dunia ini, jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, maka ia adalah waktu yang sangat pendek. Bahkan mungkin boleh dikatakan tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari dia di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan yang namanya satu hari notabene-nya 12 jam. Berarti kalau kita bandingkan 60 hingga 70 tahun waktu di dunia dengan waktu akhirat, maka tidak lebih dari 1,5 jam. Karena satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan satu hari itu notabene-nya 12 jam. Nah, kalau kita samakan umur 60 hingga 70 tahun dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Dan belum lagi jika kita bandingkan dengan satu hari yang panjangnya kata Allah khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih daripada beberapa menit waktu akhirat. Ambillah yang paling panjangnya, yaitu 1,5 jam. Berarti kewajiban kita menjalankan ibadah kepada Allah hanya selama 1,5 jam, jamaah. Enggak lama. Kita sholat, menjalankan ibadah sholat enggak lebih dari 1,5 jam.
kita menjalankan ibadah puasa, kita diuji oleh Allah untuk meninggalkan larangan ini dan larangan itu, tidak lebih dari 1,5 jam juga. Nah, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih. Kita diuji dengan kemiskinan, miskin kita nggak lebih dari 1,5 jam lamanya. Antum diuji oleh Allah dengan penyakit, maka juga nggak lebih dari 1,5 jam. Ya, yang syabab diuji oleh Allah sudah berulang kali, melamar masih ditolak. Seandainya anda jomblo sampai mati, maka kejombloan anda tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya mati dalam keadaan jomblo, maka kejombloan anda tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya anda dibuli di dunia ini, maka anda dibuli tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya anda berkuasa, maka kekuasaan anda tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya kita ingin meninggalkan agama Allah dengan alasan ingin hidup bebas, tidak mau tahu terhadap perintah dan larangan Allah, kita ingin hidup bebas, tidak ingin menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka itu juga tidak lebih dari 1,5 jam, jemaah. Maka apakah orang yang berakal dia rela kehilangan surga Allah, rela kehilangan kehidupan abadinya, kehilangan bidadari, kehilangan telaga Nabi SAW demi kehidupan dunia yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam? Sungguh orang yang berakal tidak akan mungkin melakukannya. Seorang yang berakal tidak akan mungkin meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah demi nikmat dunia yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam. Gak mungkin. Bahkan diberikan analogi oleh Imam Ibn Al-Qayyim dengan sebuah analogi yang kurang lebih, kata beliau, seandainya anda diberikan uang kontan tapi jumlahnya sangat sedikit dan waktu pemakaiannya pun hanya sebentar, hanya sementara, dan satu lagi ditawarkan kepada anda uang yang tidak kontan tetapi jumlahnya sangat besar dan pemakaiannya dalam jangka panjang, maka orang yang berakal pasti akan memilih yang kedua. Atau dengan bahasa lainnya, jamaah dimuliakan Allah, sekarang diberikan uang untuk antum 1 miliar. Ini uang untuk anda 1 miliar. Silahkan dengan uang 1 miliar ini anda ingin berjudi, ingin membunuh, ingin berzina dan seterusnya. Tapi 1 jam atau 2 jam setelah ini anda akan ditangkap, anda akan disiksa, dimutilasi dan dibakar hidup-hidup. Satu lagi, tawaran yang satu lagi, ini ada uang untuk anda hanya 10 juta dan anda boleh memakainya sampai kapanpun, ya, dan anda akan dibebaskan dan akan bahagia selama-lamanya. Orang yang berakal akan memilih yang mana? Yang pertama, yang kedua. Apalagi perbandingannya antara dunia dan akhirat, jamaah. Maka Nabi SAW katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang mukmin. Setiap kali dia melangkah, di sana ada perintah yang harus dia jalankan. Dia mundur ke belakang, di sana ada larangan yang Allah haramkan yang harus dia tinggalkan. Inilah dunia bagi seorang mukmin, terbatas pergerakannya. Wa jannatul kafir, tetapi dia menjadi surga bagi orang kafir. Kenapa dikatakan surga bagi orang kafir? Sekalipun banyak orang kafir yang miskin, yang sakit dan seterusnya, karena kata para ulama, dunia ini adalah surga buat mereka jika dibandingkan alam barzakh. Karena di alam barzakh mereka tidak akan sempat, jangankan menikmati nikmat bernafas sekalipun tidak ada kesempatan lagi. Begitu mereka mati di alam barzakh, mereka diazab oleh Allah setiap waktu. Di hari kiamat juga demikian, di dalam neraka Allah juga demikian. Sedangkan seorang mukmin begitu dia meninggal dunia, dia masuk alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat kelak dengan surga Allah, maka dunia ini bagaikan penjara baginya. Karena dunia tempat yang terbatas, bukan tempat yang abadi, dan bukan tempat yang menenteramkan jiwanya seperti di dalam surga Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Di dalam as-sahihnya dalam pembahasan hari-hari kiamat tentang hal-hal yang terjadi di hari kiamat, beliau menyebutkan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi saat itu di hari kiamat dia datang sebagai penghuni neraka Allah. Bayangkan, ketika di dunia dia penduduk dunia yang paling nikmat. Kalau boleh, kalau andainya ada air minum di luar dibagi-bagikan tuh jamaah. Mungkin jamaah nak lihat berkeringat, kasihan. Ya, kalau ada air bagi-bagikan tuh jamaah. Untuk jamaah. Ada aqua gelas apa hasil TV dan sebagainya, ada minum, bagi-bagikan. Baik. Nabi mengatakan didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya sebagai penghuni neraka Allah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Ingat bahasa Nabi, sekali celupan. Setelah itu Allah katakan kepadanya, apakah engkau pernah melihat suatu kebaikan? Dan pernahkah engkau hidup nikmat? Ini pertanyaan Allah kepada siapa? Orang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya setelah dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Pernahkah engkau hidup nikmat? Pernahkah engkau hidup bahagia? Maka dia pun menjawab, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kebaikan dan aku belum pernah hidup nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah saat itu, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat dirinya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia terima ketika di dunia. Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya Nabi katakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Dari sisi kemiskinan dia paling miskin. Dari sisi penyakit dia paling banyak penyakit yang dia deritai. Berbagai ujian dunia menimpanya. Didatangkan hari kiamat sebagai penduduk syurga. Dia pun dicelupkan ke dalam syurga Allah sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kejelekan? Dan pernahkah engkau hidup sengsara? Maka dia menjawab, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat, ma ra'aitu syarran qat, wa ma marrat bi bu'satun qat. Wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kejelekan dan aku belum pernah hidup sengsara. Padahal dia sebagai apa? Penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tetapi setelah dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan, dia berkata, ketika Allah bertanya kepadanya, pernahkah engkau hidup sengsara? Pernahkah engkau melihat kejelekan? Maka dia menjawab, aku belum pernah hidup sengsara dan belum pernah melihat kejelekan sedikit pun. Hanya dengan sekali celupan ke dalam syurga, kata para ulama, membuat dia lupa terhadap seluruh kesengsaraan dan musibah yang pernah dia terima ketika di dunia. Maka jamaah dimuliakan Allah, untuk menuju itu semuanya waktu kita hanya 1,5 jam. Kita akan berada di atas jalan yang lurus ataukah tidak, tetap masa hidup kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5
jam. Kita ingin mukmin, ingin kafir, ingin berzina, ingin berjudi, ingin membunuh, ingin merampok, ya, ingin menjadi orang baik, orang salat, puasa, haji dan seterusnya, itu semuanya tidak lebih dari 1,5 jam. Setelah itu semuanya akan mati. Setelah mati, maka dia berada di alam barzah hanya dengan nikmat atau dengan azab, tidak ada kondisi yang ketiga di dalamnya. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan beberapa pendahuluan dan poin di atas, kita menjadi memahami betapa pentingnya kita mengetahui dan membahas tentang as-siratul mustaqim. Karena memang waktu yang kita miliki untuk berada di atasnya dan bertahan di atasnya tidak lebih dari 1,5 jam, dan karenanya Allah Jalla wa'ala menciptakan kita. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim bahwa as-siratul mustaqim adalah jalan yang diinginkan, yang diharapkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sehingga di dalam setiap rakaat salat 5 waktu yang wajib, salat sunnah, bahkan salat jenazah sekalipun, setiap mereka membaca ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami menuju jalan as-siratal mustaqim, anugerahkanlah untuk kami jalan yang lurus, ya. Anugerahkanlah untuk kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus as-siratul mustaqim adalah impian dan permintaan setiap muslim dan muslimah. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah wasiatnya Allah Jalla wa ala untuk setiap para nabi dan para rasulnya. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam surat 43, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim, berpegang teguhlah engkau fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim, berpegang teguhlah engkau dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini perintah Allah Jalla wa'ala kepada setiap nabinya. Ini perintah Allah dan wasiatnya kepada setiap nabi dan rasul yang dia utus. Jalan yang lurus juga merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia untuk mengikutinya. Di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Jalla wa'ala setelah menyebutkan beberapa perintah yang harus dilaksanakan dan beberapa larangan yang harus ditinggalkan, Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain yang berbeda dengan jalanku yang lurus ini. Perhatikan bahasa Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan jalannya, Allah menyebutkan dengan kata konteks yang mufrad, tunggal. Sirati, inilah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Kemudian Allah mengatakan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku yang lurus. Menunjukkan apa? Kebenaran itu satu, kebatilan itu banyak. Hari ini mau dibalik, kebenaran itu banyak dan kebatilan itu satu. Yeah. Baik. Ya, hari ini jazakallahu khair.
Hari ini ingin dibalik kaedahnya jemaah. Kebenaran itu banyak dan kebatilan itu satu. Sehingga mereka mengatakan semua benar, yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Mana yang enggak benar? Tuh yang enggak benar tuh. Satu, Wahabi. Dan enggak tahu kita siapa yang dimaksud dengan Wahabi. Padahal kaidah Al-Quran dan As-Sunnah, kebenaran itu satu, tetapi kebatilan itu banyak. Dan di dunia ini hanya ada kebatilan atau kebenaran. Jalan kebenaran satu dan jalan kebatilan itu banyak. Jadi jangan dibalik. Kebenaran itu banyak, kebatilan itu satu. Karena kaidah Al-Quran, kebenaran itu satu jumlahnya. Sedangkan kebatilan itu banyak, dan kebenaran itu sama dimanapun dan kapan. Karena Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agama yang universal, bukan agama yang khusus untuk orang Arab. Ya, kitab Allah Al-Quranul Karim itu berlaku universal, tidak hanya untuk penduduk Mekah dan Madinah. Sunnah Nabi SAW itu berlaku universal untuk setiap muslim dan muslimah dimanapun dan kapanpun mereka berada. Tidak hanya untuk orang Arab yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama itu berlaku atas setiap muslim dan muslimah dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, jadi jangan dibalik. Sekarang sebagian orang mengeluarkan kaedah-kaedah yang kesimpulannya adalah kebenaran itu banyak dan kebatilan itu satu. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan dengan ucapan yang sebagian orang yang karena tidak memahami menganggap ini adalah mutiara kata. Padahal itu adalah ucapan yang menunjukkan kedunguan pengucapnya. Sebenarnya orang mengatakan jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya akhi, semuanya benar, nggak ada yang salah. Ini yang pertama, nggak mungkin. Di dunia ini yang ada hanya kebenaran dan kesalahan. Pasti ada yang benar dan pasti ada yang salah. Namun yang berhak menentukan salah dan benarnya seseorang itu adalah Allah melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Gak mungkin di dunia ini semuanya benar, tidak ada yang salah. Itu namanya pembodohan. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, betapa banyak Allah menyebutkan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Dan di waktu yang sama Allah menyebutkan tentang ketauhidan, tentang sunnah Nabi SAW. Ada perintah dan ada larangan. Nah, dan yang lebih aneh lagi, ketika adanya perbedaan dan keragaman dikatakan ini benar, ini benar, ini benar, sedangkan ini dengan ini berbeda. Yang ini dengan ini berbeda lagi akidahnya, metode ibadahnya. Jadi kalau dikatakan semua ini benar, salahnya yang salah yang mana? Maka diarahkanlah kepada suatu golongan yang warna mereka, bentuk ibadah mereka dan akidah mereka sama dimanapun mereka berada dan kapanpun. Kan ini pembingungan. Sedangkan menurut Al-Quran kebenaran itu satu dan kebatilan itu banyak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, As-Siratul Mustaqim adalah wasiat Allah yang wajib diikuti oleh setiap manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan banyak yang menyelisih jalanku yang lurus tersebut akan memecah belahkan kalian dari jalanku yang lurus itu. Perhatikan bahasa Al-Quran. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan banyak yang menyelisih jalan yang lurusku ini, karena itu akan memecah belahkan kalian dari jalanku yang lurus ini. Apa yang jelas yang dapat kita ambil dari firman Allah ini menunjukkan adalah bahwa sumber perpecahan adalah meninggalkan jalan Allah yang lurus. Itulah sumber perpecahan.
hari ini justru sebagian orang menganggap seruan kembali kepada jalan Allah yang lurus dianggap sebagai dakwah yang memecah belahkan umat, membuat manusia berpecah belah. Sedangkan menurut kaidah Al-Quran, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyelisih jalanku yang lurus ini daripada Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu akan memecah belahkan kalian dari jalanku yang lurus. Menunjukkan apa jemaah? Bahwa mengikuti jalan-jalan banyak yang menyelisihi jalan Allah yang lurus adalah sumber perpecahan, dan menyuruh manusia untuk kembali ke jalan Allah yang lurus itulah persatuan yang Allah inginkan. Kemudian Allah mengatakan an sabilih, dari jalannya yang lurus, menunjukkan bahwa jalan apa saja yang menyelisih jalan Allah yang lurus itu Allah katakan perpecahan, walaupun jumlahnya banyak, walaupun jumlahnya mayoritas, sedangkan yang berada di jalannya yang lurus kaum minoritas. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak, persatuan itu adalah muwafaqatul haqq, engkau berada di atas kebenaran, wa in kunta wahdak, wa kalaupun engkau seorang diri, kamulah yang jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud. Al jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak, jamaah itu, persatuan itu adalah engkau berada di atas kebenaran, wa in kunta wahdak, sekalipun engkau seorang diri di suatu negeri, suatu negara, suatu tempat, antal jamaah, kamulah yang jamaah, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sekarang jamaah itu diberikan kepada kata mayoritas. Apabila suatu tempat ada suatu ajaran yang diikuti oleh mayoritas orang tanpa dipelajari dan dikaji sesuai tidaknya ajaran tersebut dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi ala fahmi salafil ummah, maka barang siapa yang tidak mengikutinya dikatakan dia sumber perpecahan, dia tidak mengikuti jamaah. Padahal jamaah itu adalah berada di atas kebenaran. Al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak, jamaah itu adalah mengikuti kebenaran. Engkaulah jamaah kalau engkau berada di atas kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, baik itu tafsir terdekat, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan tafsir-tafsir yang lainnya, akan kita dapatkan penjelasan dari mereka tentang as-siratul mustaqim tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, ada juga yang mengatakan Al-Islam. Itulah siratul mustaqim. Ini menunjukkan kepada kita semua mereka sepakat bahwa siratul mustaqim adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penafsiran yang khilaf lafzi, yang tidak berkontradiksi antara satu sama yang lainnya, tetapi ini adalah penafsiran yang saling melengkapi antara satu sama yang lainnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menyebutkan penafsiran ulama salaf tentang kata as-siratul mustaqim, beliau mengatakan wal qaulul jami', dan ucapan penafsiran yang paling mencakup tentang as-sirat al-mustaqim adalah huwa at-tariqul ladzi nasabahu Allahu li'ibadihi ala alsinati rusulih, adalah jalan
yang Allah Jalla wa'ala bentangkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Jalan yang lurus untuk kaum Nasara saat itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Jalan yang lurus untuk orang Yahudi di masa Nabi Musa adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk mereka. Jalan yang lurus untuk kaum Nabi Ibrahim saat itu adalah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Maka jalan yang lurus untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang telah beliau jelaskan. Makanya di dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, maka terimalah. Jangan ditolak dengan alasan ini tidak berlaku, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang modern saat ini. Ini harus kita tolak karena menyelisih mayoritas manusia. Dan dengan komentar-komentar yang semakna dengan itu, Allah katakan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhudhu, maka terimalah. Fakhudhu, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ia larang maka tinggalkan. Apa yang dia larang maka tinggalkan. Nah, sebagian orang jamaah dimuliakan Allah, ketika disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah terkait wudu, terkait salat, terkait zikir-zikir setelah salat, pelaksanaan jenazah, haji, umrah, ibadah-ibadah yang lainnya, dengan mudahnya mengatakan, tetapi kan yang ini juga bagus, yang ini udah ratusan tahun kita laksanakan, yang ini sudah kita jalankan ratusan tahun semenjak nenek moyang kita dahulu. Padahal jelas-jelas sunnah Nabi sudah dia ketahui. Kitabnya jelas dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan hadis-hadis Nabi yang kitab-kitab hadis lainnya dijelaskan kepada ini loh hadis-hadis Nabi yang menjelaskan konteks-konteks zikir setelah salat 5 waktu, berapa jumlahnya, apa saja yang beliau bacakan, dan bagaimana bentuk jari jemari beliau ketika bertasbih, ketika berzikir setelah salat 5 waktu. Dengan mudahnya mereka mengatakan, tetapi kan bacaan ini juga bagus, bacaan ini juga baik. Ya akhi, kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita kemanakan ayat ini? Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kemanakan firman Allah yang mulia ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah. Kita kemanakan ayat ini? Itukah bukti cinta kita kepada Rasulullah? Dijelaskan kepada kita, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Imam Syafi'i. Setelah selesai salat Nabi membaca ini dengan cara yang seperti ini, riwayatnya jelas, hadisnya jelas. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan, tetapi yang ini kan juga bagus, Al-Fatihah kok yang kita baca. Yang kita baca kok salawat kepada Nabi, kenapa dikatakan tidak bagus? Ya akhi, kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa ini bawa oleh Rasul maka terimalah, jangan dikomentari. Karena kita tidak lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara ibadah kepada Allah. Kita tidak lebih tahu tentang jalan yang menyampaikan kita ke syurga Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah bentangkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum siwah. Dan Allah menjadikannya sebagai jalan yang akan menyampaikan mereka kepadanya. Wa la tariqa lahum siwah. Dan tidak ada jalan selain itu yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Mau buat tarekat ini, tarekat itu, maka hanya ada satu tarekat yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah, yaitu tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tarikah artinya jalan, tariqah. Ya. Kita tidak butuh kepada tarikat ini, tarikat itu dalam beragama Islam. Untuk sampai kepada Allah, bertemu dengannya, masuk ke dalam syurganya, kita hanya membutuhkan satu tariqah. Dan selain tariqah tersebut, tidak ada satupun yang mampu menyampaikan kita kepada Allah, yaitu tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berakidah, ikuti akidahnya Rasulullah. Ingin berwudu, ikuti wudunya Nabi. Kalau ada yang mempraktekkan suatu wudu dengan suatu cara, tanyakan kepadanya, mana hadisnya seperti itu. Kalau ada yang menyampaikan setelah solat kita bacanya ini. Barang siapa yang membaca zikir ini 10 sekian ribu kali berturut-turut dalam sekian hari, maka Allah akan memberikan kepadanya ini dan itu. Kita katakan mana dalilnya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Karena tarikat yang benar yang diterima oleh Allah, yang akan menyampaikan kepada Allah hanya satu tarikat, tidak lebih dari itu, yaitu tariqatur Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka yang mengaku cinta Allah. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Menunjukkan orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan pencinta Allah, apalagi mengatakan mencinta Rasul. Kan aneh, ngaku cinta Rasul, disampaikan kepadanya ini hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini zikir-zikir yang Nabi baca setelah salat 5 waktu. Riwayatnya jelas, hadisnya jelas. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan, tetapi zikir-zikir ini kan baik juga. Cinta apa yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seperti itu prinsip kita dalam beragama? Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tarekat yang kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah dan agar sampai kepada Allah cuma satu tarekat. Semua tarekat sesat, menyesatkan dan salah apabila menyelisih satu tarekat ini. Tarekat siapa? Bukan punya kita, yaitu tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada siapa saja yang ngaku cinta Allah, yang ngaku ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk ke dalam syurganya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang tiada perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama menjelaskan, suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 6 hal. Ya, dalam 6 hal. Yang pertama, as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti ada petunjuk dari Nabi. Sebagai contoh, kita sholat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Sebabnya apa? Tahiyatul masjid. Ada petunjuknya dari Nabi? Ada. Yaitu hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Tiba-tiba ada orang yang salat 2 rakaat karena ingin masuk rumah baru. Ketika ditanya, kenapa inti salat sunnah 2 rakaat? Sebabnya apa? Sebabnya tahiyatul rumah baru.
Yang satu lagi salat sunnah 2 rakaat. Ketika ditanya kenapa tahiyatul mobil baru, kita tanyakan mana dalilnya bahwa rumah baru adalah sebab salat sunnah 2 rakaat. Mana dalilnya bahwa masuk rumah baru adalah sebab salat sunnah 2 rakaat. Kalau 2 rakaat masuk masjid sebabnya tahiyatul masjid, ada dalilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kaifiyah, caranya. Tidak boleh menyelisih caranya Nabi SAW. Sekalipun ibadah yang ia kerjakan telah ada dalilnya, tetapi tetap ketika mengerjakannya mesti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Contohnya, salat. Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti yang kalian lihat, yang kalian ketahui aku salat. Apakah boleh seseorang melakukan salat dengan cara sesukanya, dengan cara adat istiadatnya, dengan alasan kan salat ibadah, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita salat? Benar, salat ibadah yang sudah ada dalilnya, tetapi ketika melaksanakannya harus dengan cara Nabi, karena beliau yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bolehkah orang salat dengan salam duluan kemudian diakhiri dengan takbiratul ihram dengan alasan kan nggak ada larangannya? Ya, kan nggak ada larangannya, kan salat bagus. Ya, salat kan bagus, nggak bisa kan? Atau dalam bab wudu, bolehkah seorang ketika berwudu cuci kaki yang pertama kali dia cuci, kemudian setelah itu baru wajah, dengan alasan kan nggak ada larangannya memulai dari kaki? Kan wudu ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan? Tentunya kan tidak. Kenapa? Karena dalam bab wudu pun, walaupun wudu itu sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan, tetapi tetap harus mengikuti cara Nabi. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi. Tidak Nabi bebaskan. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Hadis ini disampaikan oleh Utsman bin Affan setelah beliau mempraktekkan tata cara wudu Nabi di hadapan murid-muridnya, dan dalam hadisnya Bukhari Muslim, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma yusalli raka'ataini la yuhaditsu fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian dia salat 2 rakaat, di dalam 2 rakaat tersebut dirinya tidak lalai, dia khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pertanyaannya, bolehkah seorang berwudu dengan cara sesukanya yang menyelisih sunnah Nabi dengan alasan kan wudu ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan? Tentunya tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ketiga yang harus sesuai dengan sunnah Nabi ketika kita menjalankan suatu ibadah adalah al-adadiyah. Al-adadiyah, nominalitasnya. Tidak boleh menyelisih nominalitas yang telah ditentukan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Contohnya, jumlah rakaat salat. Bolehkah salat subuh lebih dari 2 rakaat dengan alasan hari ini lagi pada semangat semuanya, lagi ada imam hafidh yang bagus bacaannya, sekali-kali kita cobalah subuh kali ini 4 rakaat. Boleh? Kan nggak ada larangannya. Coba buka Al-Quran, antum buka Al-Quran, buka seluruh kitab hadis sampai botak sekalipun, nggak ada bunyi larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Nggak ada larangannya. Seandainya kaedahnya yang penting nggak ada larangannya, berarti boleh. Tapi tidak ada satupun muslim sepanjang sejarah Islam yang berani melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Karena kodratnya sebagai muslim memahami nggak boleh melakukan ibadah dengan cara yang menyelisih caranya Nabi SAW. Berarti itu kodrat muslim, fitrah dia yang masih selamat. Contoh nominalitas lainnya adalah jumlah tawaf. Tawaf di Ka'bah tidak kurang dan tidak lebih dari 7 kali. Sa'i antara Safa dan Marwah juga tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Bolehkah karena sedang semangat
Dan karena saya belum tentu Pak Ustadz tahun depan bisa umroh lagi, sekali tawaf langsung 10 kali. Sa'i antara Safa dan Marwah langsung dibantai olehnya 15 kali. Karena saya lagi semangat Ustadz, karena saya belum tentu bisa umroh lagi. Akhirnya tawaf di Ka'bah 10 kali, sa'i antara Safa dan Marwah lebih dari 5 kali. Atau 15 kali, boleh? Kenapa enggak boleh? Karena nominalitasnya sudah menyelisih nominal yang Nabi tentukan. Berarti kodrat Muslim menerima kaedah bahwa tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan dengan kaedah yang penting tak ada larangannya. Nggak ada larangannya tawaf lebih dari 7 kali. Coba buka kitab-kitab hadis. Nggak ada hadis yang berbunyi jangan tawaf lebih dari 7 kali di Ka'bah. Jangan kalian sa'i antara Safa dan Marwah lebih dari 7 kali. Nggak ada larangannya. Kalau kaedahnya yang penting tidak ada larangannya, berarti boleh. Tapi nggak ada yang melakukannya. Kenapa? Kodrat Muslim yang masih sehat memahami tidak boleh beribadah melakukannya karena Nabi melakukan sa'i tidak lebih dari 7 kali dan tawaf juga tidak lebih dari 7 kali. Yang keempat, hal keempat yang mesti sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dalam beribadah adalah al-jinsiyah. Jenis ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan jenis ibadah yang Nabi berikan. Contohnya apa? Ibadah hewan kurban harus dari jenis bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau dan kambing. Bolehkah kita menyembelih hewan kurban dengan seekor kuda? Kuda halal, sekalipun harganya lebih mahal daripada onta, tetapi tidak sah menjadi hewan kurban karena jenisnya berbeda dengan jenis yang Nabi tentukan. Atau dia menyembelih seekor ayam karena menurutnya ini ayam lebih mahal daripada onta. Ini ayam baru hijrah dari Makau misalkan. Tahu Makau ya? Ya. Ini baru hijrah dari tablik akbar di Makau misalkan. Ya, ayam yang digunakan untuk berjudi itu kan mahal, sampai ada yang miliaran harganya, ya kan? Betul kan? Kok tahu Pak? Informasi dari dalam Ada ayam itu harganya miliaran jemaah. Ayam yang digunakan oleh sabung judi. Dia taubat, akhirnya berpikir, ya udahlah, ini hewan kurban aja. Nggak bisa, karena jenisnya berbeda dari jenis yang Nabi tentukan. Ini yang keempat. Yang kelima, al-makaniyah, tempatnya tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan khusus oleh Nabi SAW. Contohnya ibadah i'tikaf. Allah dan Rasulnya telah menentukan tempat i'tikaf adalah masjid. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Dan Nabi sepanjang masanya tidak pernah beriktikaf di selain masjid. Padahal di sana ada kuburan wali-wali yang luar biasa, melebihi wali Majdub. Ya, ada kuburan syuhada Uhud, kuburan Baqi', ada kuburan Khadijah di Mekah. Beliau tidak pernah iktikaf kecuali di dalam masjid. Maka barang siapa yang melakukan iktikaf di luar masjid tidak dinamakan iktikaf dan tidak sah. Walaupun dia beriktikaf di pemakaman 1000 wali Majdub yang sudah di alam Jabarut wal Malakut. Walaupun dia beriktikaf di pemakaman 1000 wali dengan baju warna putih, tidak memakan kecuali nasi putih, air putih, dan tidak makan daging-dagingan, dan berada di antara kuburan 1000 wali Majdub, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena iktikaf itu tempatnya di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Yang keenam adalah az-zamaniyah. Dari sisi waktunya, tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan khusus oleh Nabi SAW. Contohnya waktu salat, waktu haji. Gak bisa seorang karena sedang berangkat umroh
ke Mekah dan Madinah di luar bulan haji, sekaligus dia gunakan untuk ibadah haji, karena bulan haji nanti saya nggak mungkin bisa daftar, nggak bisa melakukan solat di luar waktu yang telah Allah tentukan, tidak bisa. Maka kata para ulama yang mensyarah hadis Aisyah di atas tadi, barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tiada perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka kata mereka harus sesuai dengan sunnah beliau dalam 6 hal ini. Dalam enam hal ini. Jangan sekedar beralasan, yang penting tak ada larangannya. Hanya dengan alasan ini kan ibadah yang telah Allah dan Rasulnya anjurkan, benar. Seandainya ibadah tersebut telah Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ketika melakukannya perhatikan 6 hal ini. Hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in dan juga dalam kitab beliau Ushulul Fiqh wa Qawaidih, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada 3 orang dari sahabat Nabi mendatangi rumah istri-istri Nabi. 3 orang. Mereka datang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Falamma ukhbiruha faka'annahum taqalluha. Setelah mereka diberitahukan ibadah Nabi sehari-hari, maka seakan-akan mereka menganggap itu masih sedikit. Tetapi mereka mengatakan Nabi beribadah seperti itu, beliau sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, sudah dipastikan masuk syurga, maka ibadah yang seperti itu sudah cukup banyak untuk beliau. Adapun kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, dan kita belum ada jaminan seperti yang Allah berikan untuk Nabinya, maka ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Tujuannya baik enggak? Baik kan? Yang pertama mengatakan, kalau begitu aku akan melakukan sholat malam 1 malam penuh. Setiap malam aku akan sholat 1 malam penuh dan tidak akan pernah tidur. Ini rencana yang pertama. Yang kedua mengatakan amma ana fa'asumud dahr wa la uftir. Aku akan berpuasa setiap hari sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan amma ana fa'ala atazawwajun nisa. Adapun aku, maka aku tidak akan menikahi kaum wanita, akan menjomblo sampai mati agar bisa fokus beribadah kepada Allah. Niat mereka semuanya bagus. Ibadah-ibadah yang mereka rencanakan pun secara umum telah Allah dan Rasulnya anjurkan, ya kan? Pulang Nabi ke rumah istri-istrinya, diberitahukan tadi ada 3 orang datang menanyakan tentang ibadahmu sehari-hari, kemudian mereka berkata demikian dan demikian. Nabi pun keluar dari rumahnya mencari mereka. Setelah mendapati mereka, Nabi mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian yang telah berkata demikian dan demikian? Maka mereka pun menjawab, bala ya Rasulullah, karena memang tujuan mereka baik. Benar, kami yang berkata demikian. Maka Nabi langsung mengatakan amma ana fa'atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian, dan aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Tetapi aku tidak solat 1 malam penuh setiap malam. Di sebagian waktu malam aku solat, di sebagian waktu yang lainnya aku tidur. Aku tidak berpuasa setiap hari sepanjang masa, tetapi aku berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari yang lainnya. Makanya dalam hadis Aisyah, Nabi disebutkan tidak pernah beliau berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan. Kok bisa ada tarikat yang mengajarkan kepada jamaahnya puasa mutih selama 40 hari. Tidak boleh tertinggal 1 hari pun. Harus menggunakan baju putih, di dalam kelambu putih, mungkin celana dalam pun harus warna putih. Gak boleh makan daging-dagingan selama 40 hari. Kalau ingin mendapatkan tingkatan ma'rifah dan ingin berada di dalam alam jabarut wal malakut dan menjadi wali yang majdzub, ini salah satu tarikatnya, ajaran yang harus dilakukan. Ya akhi, mana lebih mulia anda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Mana lebih hebat tarekat Anda dengan tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manakah yang lebih sempurna, puasa Anda ataukah puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibunda kita Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan selain bulan Ramadan, bulan yang paling banyak beliau berpuasa dan itu pun tidak 1 bulan penuh adalah bulan Sya'ban. Selain itu tidak ada. Kok bisa ada ajaran puasa mutih 40 hari lamanya? Sebagian tempat aturannya dalam kelambu putih. Bahkan sebagiannya laki-lakinya pakai cadar. Perempuannya nggak boleh pakai cadar, laki-laki justru pakai cadar. Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf. Man khalafa sunnah tanaqad. Barang siapa yang beragama tidak mengikuti jalur sunnah, pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Wanitanya tidak pakai cadar, laki-lakinya justru pakai cadar. Ketiga tawajuh, datang keluarganya, menjenguknya, dia menjumpai keluarganya, ibunya, ayahnya, istrinya sambil menutupi mukanya. Pernahkah Nabi beriktikaf dengan cara yang seperti itu? Nabi setiap bulan Ramadan beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Tetapi ketika istrinya datang menemuinya, Sofia, bertemu dengan Sofia di depan masjid, bersalaman. Bahkan rambut beliau disisir oleh Aisyah dari dalam rumahnya. Beliau melihat mereka, mereka melihat beliau. Beliau berbicara dengan mereka, tidak sambil menggunakan sorban yang menutup wajahnya. Selama 40 hari tidak boleh melihat dunia, agar kita menjadi wali-wali yang majdzub dan bisa berada di dalam alam jabarut wal malakut. Dhalalah, itu adalah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Nabi SAW tidak seperti itu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi menegur 3 sahabatnya ini. Aku lebih bertakwa kepada Allah ketimbang kalian, dan aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Tetapi aku tidak salat 1 malam penuh. Di malam hari aku salat dan aku tidur. Aku juga tidak berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Kenapa kalian tidak mau menikah dengan alasan ingin fokus beribadah kepada Allah? Setelah itu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Pertanyaannya, apakah 3 sahabat tadi memperolok-olok sunnah Nabi? Tidak. Adakah syariat Allah yang mereka perolok-olok, yang mereka tolak, yang mereka dustakan? Tidak. Mereka cuma ingin, baru berencana melakukan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi dengan cara yang menyelisihi sunnah Nabi. Kepada mereka Nabi katakan, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Menunjukkan kepada kita bahwa menjalankan suatu ibadah yang Allah dan Rasulnya telah menganjurkannya, tetapi dengan cara yang menyelisihi sunnah Nabi, itu adalah bentuk membenci sunnah beliau. Karena kepada 3 sahabat ini Nabi berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masyaallah, waktunya sudah 10:30 lewat. Masih ada beberapa poin penting lainnya terkait pembahasan ini, namun ya, karena waktu yang membatasi kita, maka ana akhiri majelis hari ini dengan beberapa poin lainnya secara ringkas. Yang pertama, atau poin yang judulnya ma huwa thariq ila siratil mustaqim. Apakah jalan menuju jalan yang lurus? Tadi kita telah memahami kewajiban mengikuti jalan yang lurus, keutamaan jalan yang lurus, ya, dan definisi jalan yang lurus, yaitu kesimpulannya beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Maka pembahasan berikut ini, apakah jalan menuju itu? Jalan menuju jalan
as-siratal mustaqim. Yang pertama adalah ma'rifatullah wa ta'atuhu, adalah mengenal Allah dan taat kepadanya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dalilnya ayat 51 dari surat Ali Imran. Ayat 51 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim, tentang Nabi Isa. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah Ia, inilah jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengenal Allah dan tidak beribadah kepadanya tidak dikatakan berada di atas jalan yang lurus, walaupun dikatakan wali majdzub. Saking tinggi kewaliannya, beliau sudah majdzub, sudah dicabut akalnya. La haula wala quwata illa billah. Dalil kedua adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat 36. Allah berfirman, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim, tentang ucapan Nabi Isa. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, sama dengan makna ayat Ali Imran tadi. Beribadahlah kalian kepadanya, inilah jalan yang lurus. Yang berikutnya adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya adalah ayat 101 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana mungkin kalian kufur sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulnya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dalil kedua adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 175. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya dan keutamaan. Ia akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat setelahku selama-lamanya. Jaminan dari Nabi, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tapi bayangkan jemaah, hari ini justru dakwah mengajak manusia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dianggap sebagai dakwah pembodohan. Ya, dakwah yang mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dituduh dakwah yang tidak memuliakan para ulama. Mereka telah menyesatkan 4 imam mazhab. Mereka tidak lagi memuliakan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan seterusnya. Entah kemana-mana lari. Ya akhi, apa salahnya kita mengajak dan menyuruh kaum muslimin agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Dan kenapa dikatakan berarti ulama tidak lagi dimuliakan? Justru dengan kaum muslimin mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka akan memuliakan para ulama dan mereka akan mengenal siapa ulama mereka. Karena ulama yang sesungguhnya sepanjang masa selalu mengajak muslim dan muslimah untuk kembali kepada Al-Quran dan
As-sunnah. Kalau seseorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-sunnah, maka tidak akan mungkin dia melecehkan para ulama yang benar-benar ulama. Tidak akan mungkin. Tapi hari ini justru itu dianggap dakwah pembodohan, dakwah yang sesat katanya. Bagaimana mungkin seorang awam langsung ambil hukum kepada Al-Quran dan hadis katanya. Ya akhi, kita tidak mengatakan kaum muslimin silahkan ambil hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis dan enggak perlu ikut ulama. Itu baru sesat. Tapi dakwah sunnah tidak pernah berkata demikian. Yang diseru oleh para ulama dari dahulu sampai hari ini adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setiap ulama kita ikuti apabila pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maknanya. Alhamdulillah di dalam dakwah sunnah ada kajian tentang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ulama bukan? Dengan syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Di dalam dakwah sunnah dikaji kitab Sahih Muslim dengan membaca syarah Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Dikaji kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni, kitab muqaran perbandingan mazhab. Juga dikaji kitab-kitab ulama yang lain, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ya, Al-Iqna', ya, Matan Abi Syuja' dan yang lain-lainnya. Menunjukkan apa? Enggak pernah dakwah sunnah langsung mengajak orang awam langsung ambil hukum kepada Al-Quran dan sunnah. Enggak perlu kembali pada ulama. Itu berdusta di siang bolong, jamaah. Yang kedua, kita katakan kepada orang yang menuduh dakwah sunnah seperti itu, tolong buktikan satu saja ada akidah dan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang Anda anggap Wahabi sesat menyesatkan. Buktikan satu saja dari akidah atau ibadah yang mereka lakukan dan tidak ada contoh, tidak ada salafnya. Tidak ada salafnya dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak ada pendapat 4 imam mazhab di dalamnya atau ulama-ulama lainnya yang semasa dengan 4 imam mazhab. Buktikan secara ilmiah. Tidak ada. Aqidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang istiwanya Allah di atas langit, 7 ayat dalam Al-Quran. Hadis Nabi Bukhari Muslim, wallahu kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqa 'arsy. Itu akidah yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Ditegaskan oleh para ulama, di antara Imam Az-Zahabi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab namanya Al-Ulu, bahwa 4 imam mazhab dan seluruh ulama sepanjang Islam berjalan, semua mereka sepakat tentang akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah meninggi, mengatas, di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya, dan Allah maha besar, maha kaya dan tidak butuh kepada makhluknya dan tidak pula terbatasi dengan arah. Dan ibadah mana lagi? Coba buktikan ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap sesat menyesatkan, bahwa ibadah tersebut tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada salafnya. Nah, ini kan aneh. Menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dianggap pembodohan dan dakwah yang sesat. Sedangkan Nabi berkata, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelah aku meninggal, selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahku. Itu hadis Nabi. Itulah caranya mereka Yahud wa Nasara untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Seandainya ada Yahudi, ya, ateis yang berkata, wahai kaum muslimin, jangan ikuti langsung Al-Quran, melalui ini dulu dan itu dulu, tentunya kaum muslimin tidak akan mau mendengarnya. Tetapi apabila yang mengucapkan seperti itu dengan sorban, ya, di atas kepalanya, dengan rida, ya, yang ada di atas bahunya, dengan sarungnya, dengan pakaian muslimnya, maka ini akan memberi pengaruh kaum muslimin. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, isi Al-Quran itu ada beberapa hal. Isi Al-Quran itu ada beberapa hal. Yang pertama, diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, sebodoh apapun dia dan sedungu apapun dia, yaitu tentang tauhid syirik, kewajiban ikut Nabi, meninggalkan bid'ah, halal dan haram. Ada yang enggak paham wala taqrabuz zina?
Tak mungkin, nggak ada yang paham. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pembahasan-pembahasan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama, dan itu sedikit, tentang nasikh wal mansukh. Ya, ini orang awam nggak memahami ya. Ayat ini sudah masuk kandungannya dengan ini, hadis ini masuk dengan hadis ini. Yang ketiga, tiada ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah saja, yaitu apa? Tentang huruf al-muqatta'ah. Hamim, alif, lam, mim, sad, apa artinya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Inilah isi Al-Quran. Maka mungkinkah orang akan sesat kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Sedangkan Nabi mengatakan, aku jamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahku. Justru sekarang dianggap mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dakwah yang sesat, menyesatkan, dakwah yang telah melecehkan para ulama. Kan nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Ya. Sungguh benar apa yang Nabi SAW katakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan, sata'ati 'alan nasi sanawan khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, pengkhianat diberikan amanah, dan yang orang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Di masa yang sudah seperti itu, maka si Ruwaybidah banyak ngoceh, banyak bicara. Wa mar Ruwaybidatu ya Rasulullah? Siapakah Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Seorang yang dungu, jahil, membicarakan perkara-perkara besar yang mencakup kaum muslimin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Waktu kajian tadi disebutkan sampai 10:30 dan sekarang sudah jam 11. Maka insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang telah naik ke meja, ana minta izin karena sesuatu dan lain hal, insyaallah dijawab oleh Ustaz Rahmat atau ustaz-ustaz lain yang ada di setempat. Insyaallah ya, ustaz-ustaz setempat. Barakallahu fikum. Hadiah ana juga yang bagikan. Masyaallah. Baik. Hadiah yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan pengertian as-siratul mustaqim? Apa itu as-siratul mustaqim? Jalan-jalan yang telah ditelusuri oleh muslim dan muslimah. Hah? Yang diinginkan. Nah, setiap muslim dan muslimah menginginkan siratul mustaqim. Definisi siratul mustaqim apa? Ahsan, jalan yang lurus yang Allah bentangkan melalui lisan para rasulnya. Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang telah beliau tempuh bersama para sahabatnya. Barakallahu fiik. Siapa santri tahfidz yang paling banyak hafalannya? Santri yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Qur'annya. Mana? Bukan untuk dites, mau diberikan hadiah. Tenang. Hah? Yang paling banyak hafalannya dapat hadiah. Santri tahfidz tadi ada dari Mahad apa? Ibnu Abbas apa? Hah? Ibnu Abbas. Mana santri dari Ibnu Abbas? Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Hah? Kok diam semua? Hah? Innallaha la yastahi minal haqq. Takut riya. Ya udah, kawannya yang kasih tahu. Siapa yang antum tahu santri di pondok, beliaulah yang paling banyak hafalannya. Siapa? Hah? Yahya. Aina Yahya? Mana? Ta'al.
Ta'al ya Yahya, barakallahu fik. Fadhal. Barakallahu fik. Tabarakallahu ala dik. Masyaallah, barakallahu fik. Baik, siapa yang paling jauh ke tempat ini dan ke sini untuk kajian? Yang merasa datang dari tempat yang paling jauh? Hah? Dari mana, Pak? Padang. Ada yang lebih jauh dari Padang? Dari mana? Batu Sangkar bukan Padang? Lebih jauh Batu Sangkar dari kota Padang? Masya Allah. Silakan. Fadhal. Mana? Pasaman. Mana yang Pasaman? Ah, ini untuk yang Pasaman. Bukan baru ya, fadhal. Kasihkan. Ini Batu Sangkar. Pasaman, fadhal. Batu Sangkar. Siapa pemuda belum nikah dan pergi ke sini membawa pintu surganya yang paling besar, yaitu orang tuanya. Bukan dia yang dibawa oleh orang tuanya, tetapi dia yang membawa orang tuanya ke kajian. Ada? Pemuda belum nikah datang ke sini membawa orang tuanya, bukan orang tuanya yang membawanya. Antum yang membawa orang tua. Masya Allah. Semoga Allah berikan istri yang salihah buat antum. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, berikut ini siapa yang datang ke majelis ini hari ini dengan membawa dua ratunya sekaligus. Dengan dua ratunya sekaligus. Masya Allah. Dua-duanya dibawa dengan penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, walaupun sesekali terjadi petir dalam perjalanan. Hah, siapa? Dua hadiahnya insya Allah. Ada? Dua-duanya bawa. Masya Allah. Barakallah. Antum juga? Dua juga. Ada dua orang ya? Masya Allah. Dua-duanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Kita kedua-duanya tuh, Ustaz. Dua-duanya silakan. Di mana bawa? Ini untuk beliau. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Hah? Masya Allah. Ya, itu. Baik, yang berikutnya jamaah. Siapa pemuda yang sudah hafal dan dia bukan santri, sudah punya hafalan Al-Quran 5 juz. Dia bukan santri. Pemuda menghafal Al-Quran padahal dia enggak mondok, ya. Bukan santri, punya hafalan 5 juz Al-Quran. Enggak dites kok. Paling walaupun dites sebagiannya aja. Ada? Hah? Ya udah, siapa pemuda yang sudah berulang kali ditolak lamarannya, hadiahnya, supaya bahagia dikit. Hah? Mana? Siapa? Yang berulang kali ngelamar tapi ditolak, padahal sudah berulang kali membawa kisah Julaibib, juga nggak laku kisah Julaibib untuknya. Ada? Nggak berani ya? Baik, hadiah berikutnya buat pengantin baru. Mana pengantin baru? Hah? Pengantin baru terbaru dari yang lama-lama siapa? Yang belum sebulan nikah? Ada? Tidak ada? Baik, siapa di antara kita ada yang Allah dalam baru waktu yang dekat ini Allah uji dengan ujian, dengan Allah wafatkan orang yang ia cintai dari anggota keluarganya? Antum, siapa yang meninggal, Pak? 2000? Masya Allah, anaknya dalam keadaan sudah hafal 26 juz. Kapan meninggalnya? 6 bulan yang lalu? 2021. Ya, baik. Barakallahu fiik, Pak. Semoga menjadi anak yang memberikan syafaat kepada antum. Umur 17 tahun.
semoga menjadi pemberi syafaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh ustaz-ustaz setempat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر